Dia. Caranya harus ada di depan ya. Mungkin sesuai dengan waktu yang kita sepakati bahwa siang ini kita akan mengadakan rilis yang mana memang kita sudah sampaikan dengan perkara yang akan kita sampaikan. Baik, rekan-rekan, bisa kita mulai? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian bahwa pada hari ini, hari Jumat, kita akan menyampaikan tentang satu perkara kejadian yang memang sudah kita ketahui pada waktu itu telah terjadi kasus penyalahgunaan, yaitu tentang senjata tajam, senjata api dan bahan peledak, yang mana memang waktu itu terjadi pada hari Kamis, ya, tanggal 1 Mei 2025, yang mana Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak, yang mana ini Unit 3 Satreskrim di bawah pimpinan Pak Satreskrim itu AKBP Ardian Satrio Utomo SIKMSI, yang mana para pelaku berhasil diamankan, ya, yang terlibat dalam insiden penyerangan yang terjadi pada tanggal 30 April 2025. Kita terima laporan polisi LPA 12 4 Romawi 2025 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, itu tanggal 30 April 2025. Kemudian rekan-rekan, pasal yang dilanggar yaitu pasal 1 ayat 1, ya, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Kemudian juga, ya, ini tentang penyalahgunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak, yang mana ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kemudian rekan-rekan juga di sini ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat, ya, nomor 12 tahun 1951, yang mana tentang penyalahgunaan senjata tajam. Kemudian juga ada ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Ini mungkin akan yang kita jerat nanti. Kemudian untuk kejadian itu waktu kejadian hari Rabu, ya, tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat, yang mana lokasi kejadiannya yaitu Jalan Kemang Raya nomor 14B RT 11 RW 01 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kemudian untuk para pelaku kita sudah amankan, yang mana yang memang sesuai dengan berita acara pemeriksaan 10 orang sudah kita amankan. Kemudian dari keseluruhan dengan saksi-saksi sebenarnya itu ada 27, ya, yang kita minta keterangan. Namun yang memang ini betul-betul mereka ini dinyatakan terbukti, yaitu kurang lebih 10 orang. Kemudian untuk orang yang kita amankan dan terbukti, mungkin rekan-rekan kita diperlihatkan ada di belakang kita, itu sebanyak 10 orang. Kemudian untuk barang bukti rekan-rekan bisa dilihat di sini ada 4 pucuk senapan angin yang mana berjenis PVC.
ya PCP. Kemudian juga ada 3 buah senjata tajam, rekan-rekan bisa lihat di situ, ya, yang berjenis parang. Kemudian juga kita amankan ada 1 unit kendaraan roda 4, ya, jenis Agia, nomor polisi B2880 SYO yang berwarna kuning. Kemudian juga ada 8 unit handphone. Kemudian juga 6 buah pakaian dikenakan pelaku pada saat di TKP. Untuk kronologis kejadian rekan-rekan, pada tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat telah terjadi insiden penyerangan, ya, di Jalan Kemang Raya nomor 14B Jakarta Selatan. Kelompok pelaku membawa senjata berupa senapan angin jenis PPC, PCP, dan barang untuk menyerang pihak yang menguasai sebuah lahan sengketa. Kemudian kejadian bermula pada ketika 2 tersangka yaitu AK dan MAG bertemu dengan KTA guna mengambil alih lahan tersebut, yang mana senjata dimasukkan ke dalam bagasi mobil Agia berwarna kuning. Kemudian sebelum dibawa ke lokasi kejadian, jadi mereka sebelum melakukan itu dia sudah persiapkan betul, ya, senjata ini sudah dipersiapkan, kemudian ditaruh di dalam kendaraan mobil tersebut. Kemudian konflik pecah setelah salah satu pelaku memukul tembok dengan palu. Jadi setelah dia hadir di sana dan melakukan pemukulan terhadap tembok, sehingga di sana memicu terjadinya balasan. Keributan berlangsung selama kurang lebih 10 menit, ya, sebelum masa dari kedua belah pihak membubarkan diri. Kemudian kita dari kepolisian hadir di sana, ya, kurang lebih 10 menit, ya, terjadi kejadian di sana. Kemudian rekan-rekan, untuk proses penangkapan yang sudah kita amankan, yaitu 1 tersangka utama KT, yaitu bersama 7 rekannya ditangkap di base camp mereka, ya, di Jalan Prapancaraya pada pukul 17, ya, sore hari waktu Indonesia bagian barat. Kemudian AK dan MAG ditangkap pada pukul 21, ya, di Jalan Antasari, ya, Jalan Antasari. Kemudian yang lain 2 pelaku RTA dan WRR dia menyerahkan diri, ya, dia datang ke sini pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan rekan-rekan atas perkara yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa mungkin rekan-rekan bisa mungkin apa yang mau ditanyakan silakan. Berarti motifnya perebutan lahan atau gimana sih Pak, mungkin Pak? Menurut hasil penyelidikan itu memang ada perebutan lahan. Dari perusahaan Pak? Itu dari pihak yang mengaku ahli waris, kemudian juga ada pihak yang mengaku adanya kepemilikan. Kalau dari kelompok pelaku sendiri di pihak yang mana Pak? Dari kelompok yang kita amankan ini, mereka dari pihak yang merasa dia mempunyai kepemilikan. Yang menyerang atau yang kita amankan ini yang menyerang. Pak, mereka ini disuruh oleh seseorang atau oleh perusahaan? Kita lagi sedang melakukan dengan pengembangan. Pak, untuk ahli waris sama kepemilikan ini siapa sih Pak? Ini dari kita masih proses pengembangan terus ya Pak. Pak, ini satu perusahaan atau gimana ya Pak? Mereka ini membentuk suatu organisasi atau perusahaan atau terafiliasi dengan ormas atau seperti apa mereka ini? Izin ya, boleh saya jawab? Jadi mohon rekan dapat kami sampaikan bahwa 10 orang yang di belakang ini merupakan dari pihak yang mengaku adanya memiliki legalitas ataupun sertifikat yang sah terhadap lahan tersebut. Dari 10 orang ini merupakan kelompok yang jasa lah intinya, jasa terkait dengan pengamanan seperti itu. Akibat kejadian tersebut ada korban jiwa atau korban luka nggak Pak? Masih kita dalami karena kita belum melakukan
selesai dan masih kita dalami. Ada korban jiwa atau korban luka nggak Pak akibat penyerangan tersebut? Sampai saat ini belum ada. Pak, mereka baru kali ini melakukan untuk tadi kan jasa sewa itu baru kali ini melakukan pengamanan satunya milikan itu atau sebelumnya sudah pernah? Ya baru kali ini. Pak, untuk senjata mereka dapat dari mana ya Pak? Nah, dapat kami sampaikan bahwa untuk senjata jenis senapan angin PCP ini kita juga masih lakukan pengembangan menurut ataupun berdasarkan keterangan dari para pelaku membeli di daerah Jakarta. Nah, sampai saat ini masih kita lakukan pengembangan di mana tempat menjualnya. Ini baru dibeli kayaknya Pak ya? Senjata itu. Baru dibeli. Berikut dengan sajamnya juga baru dibeli, bisa dilihat di situ masih ada stiker. Jadi ketika dia akan menyerang baru dia berencana untuk menyerang baru dia membeli senjatanya ya Pak? Iya, Pak. Pak, apakah akan ada penyelidikan lain kepada jasa-jasa pengamanan begitu? Nantinya takutnya ke depannya akan ada kejadian seperti ini lagi. Jadi pada intinya begini rekan-rekan sekalian bahwa kami dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan, kami pun juga meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin kelompok-kelompok tertentu ataupun jasa-jasa pengamanan, silakan laksanakan tugasnya dengan baik. Tidak ada segala bentuk kegiatan premanisme. Kami dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan, kami akan selalu melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk kegiatan premanisme. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan apabila memang terjadi permasalahan di lapangan, silakan selesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik dulu. Ada jalurnya masing-masing. Jadi kami harapkan tidak ada kegiatan premanisme lagi. Yang menyuruhnya sendiri senjata bisa dijadikan tersangka nggak nantinya? Nah, sementara kita kan lagi lakukan pengembangan. Kalau misalnya memang nanti cukup 2 alat bukti, mungkin akan kita lakukan penetapan tersangka. Soal lahan sendiri ini ada sertifikat yang punya nggak sih Pak? Sebenarnya siapa sih yang punya lahan? Sampai Nah, itu terkait sengketa lahan, ini kita masih dalami karena kita fokus ke penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam. Bapak, untuk orang yang menyuruh buat penyerangan itu ada di 10 orang ini nggak Pak? Belum ada. Makanya tadi saya sampaikan masih ada. Kita melakukan langkah pengembangan. Pak, dari hasil penangkapan dan penggerbekan para tersangka ini, mereka ada yang melakukan perlawanan nggak? Yang kedua, dari 10 orang ini sudah ditetapkan tersangka atau belum? Kalaupun sudah, pasalnya berapa? Dari 10 orang yang ada di depan ini, kita sudah melakukan penetapan tersangka dengan persangkaan pasal pidana, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat terkait dengan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Kemudian pasal 2 ayat 1 terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam. Seperti itu. Dengan dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan 10 tahun. Kalau yang menyuruh sendiri Pak, perannya Bakal apa sih diperiksa Pak? nggak Pak? Yang menyuruh sendiri yang sampai saat ini belum ditangkap, itu perannya apa Pak? Apakah memang dia sebagai kuasa hukum dari yang lain atau gimana nih Pak? Mohon maaf sebelumnya kita masih dalam itu. tapi identitas yang nyuruh udah ada Pak? Udah kepegang Pak? Izin untuk sementara ini terkait itu kita masih belum bisa menyampaikan karena memang masih dalam proses penyelidikan dan kita dalami syukur-syukur nanti secepatnya kita akan lakukan penindakan. Kalau yang diserang sendiri udah diperiksa Pak? Kalau yang diserang kita lagi melakukan pemeriksaan, nanti kita undang, nanti akan kita periksa. Masuk pemiliknya Pak? Ya. Pak, yang diserang sendiri itu sama-sama penjaga, pengawas pelaku. Sama-sama penjaga. Jadi sama-sama penjaga. Ada Sama-sama. berapa orang Pak yang diserang itu Pak? Kita 30 orang. 30 orang. Tapi dia tidak termasuk dalam ini ya Pak? Enggak. Yang di dalam hanya bertahan. Berapa nih Pak yang digunakan untuk jasa? Harganya berapa? Masih belum dibayar ya, seperti itu. Masih belum dibayar. Dasar pengakuan Bang mereka ini diberikan bayar berapa sih Bang untuk menjaga ini? Dasar pengakuan mereka bayarannya berapa mereka? Jasa. Jadi gini rekan-rekan, karena kita sekarang ini masih terfokus dengan pemeriksaan tentang senjata api dan senjata tajam. Ya tentang jasa yang mungkin akan nanti kita lihat seperti apa dalam proses pengembangan terus. Ya, sehingga nanti kita akan
mempunyai titik terang setelah nanti kita adanya pengembangan ke depan. Tapi udah sempat dibayar ya Pak untuk mereka ini walaupun cuma DP gitu. Belum ya? Pak, di lapangan saya pernah lihat Pak ya, tapi di pagar itu ada tulisan baris lahan itu bukan sih? Itu lahannya yang sebelah tulisan. Sebelah tulisan ya? Yang sebelah tulisannya. Kan ada yang rusak itu, sebelah yang bolong itu yang itu. Bukan yang ada tulisan itu. Bang, ini bisa masuk kategori berencana nggak sih Bang? Kalau kita lihat dari persiapan, ya kan mereka sebelumnya sudah mempersiapkan ya. Ya, sudah beli barangnya, sudah mungkin dia mengumpulkan teman-temannya. Ini mungkin kalau kita lihat daripada proses, mereka sudah merencanakan untuk melakukan penyerangan itu. Gitu. Kalau dari hasil pengakuan pemilik atau yang di sana lahan, itu apakah ada sebelum aksi penyerangan itu apakah ada intimidasi sebelum dari mereka atau langsung? Masih belum, sementara kita masih proses pengembangan terus. Bang, mau pastikan aja ini kan mereka ini jasa ya, berarti tidak ada hubungan ormas atau gimana? Kalau kita lihat ini di lapangan tidak ada yang hubungan dengan ormas. Pak, kalau kerjasama antara yang nyuruh dengan jasa ini udah berapa tahun Pak? Mereka berdasarkan pengakuan tersangka. Sementara dalam proses ini belum kita temukan berapa lama mereka gitu. Ini ada kaitannya dengan grupnya Hercules atau Yunke gitu Bang? Oh nggak ada, rekan-rekan ya. Pak, mungkin bisa ditanyakan Pak kepada salah satu tersangka soal nilai pembayaran yang dijanjikan. Ya Pak, jadi dia Salah satu Pak. Rekan-rekan sementara nanti akan kita sampaikan setelah ada proses lanjut ya tentang pengembangan yang ada di kita nanti akan kita sampaikan ya. Sementara kita sampaikan mungkin tentang yang mereka lakukan tentang perbuatan ya, baik itu senjata tajam maupun senjata aneh.